Pilkada Sumeneb semakin hangat, terutama ketika PKB sudah menentukan siapa pasangan yang akan diusung pada kontestasi pemilu 2020. Fathah Yassin dan Kiai Ali Fikri, Muhammad Ali Fikri, digadang-gadang akan bertarung dengan Fauzi Eva. Seperti apa pertarungan ini tentu saja akan sengit. Karena itu, pada kesempatan kali ini, Lebur TV dalam program Dialog Gue akan mengupas tuntas seperti apa kira-kira dinamika yang akan terjadi di Sumeneb ke depan dengan salah seorang pakar. Dia adalah kembaran saya, namanya Tabri S. Munir. Tetapi kali ini dia hadir dengan wajah yang lain sebagai sosok yang unik dan inspiratif. Siapa lagi kalau bukan Dul Mukmin. Assalamualaikum, Mas Dul Mukmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi bicara apa? Pilkada Sumeneb. Oh, Pilkada Sumeneb. Kenapa Pilkada Sumeneb? Begini. Enggak. Pilkada Sumeneb itu kan masih lama. Satu, itu yang disebut calon itu kan belum calon, masih kandidat. Calon ya? Belum, masih kandidat. Oke, kandidat calon. Ya, jadi itu bukan calon. Oke. Mau Pak Fauzi yang sekarang wabub, kemudian Eva yang ketua Hanura. Oke. Ya, kemudian Fathah Yassin yang kemudian diusung oleh disampaikan diusung oleh PKB, kemudian Ali Fikri yang juga menjadi wakilnya Fathah Yassin. Itu semuanya masih kandidat, bukan calon. Bukan calon ya? Bukan. Karena belum mendaftar gitu. Belum. Jadi tidak ada hangat-hangatnya Pilkada Sumeneb itu. Jadi itu dari sisi calon. Belum lagi dari pemilihnya. Oke. Pemilihnya itu juga belum jelas siapa yang akan milih. KPU kan belum melakukan pendaftaran dan pencocokan calon pemilih. Jadi terlalu dini kalau kemudian sekarang disampaikan, oh ini Pilkada Sumeneb sudah menarik. Belum. Belum menarik ya? Belum. Oke. Yang menarik apa sekarang? Begini. Kita ini kan tidak berbicara soal apa yang menarik dan tidak menarik begitu. Dan faktanya bahwa sekarang Pilkada Sumeneb itu belum jalan seluruhnya. KPU masih mau melakukan pencocokan pendaftaran pemilih PPDB itu, kemudian calonnya juga belum daftar ke KPU. Jadi yang sekarang itu masih isu-isu aja, anggap aja isu. Bakal calon ya? Bisa saja nggak jadi calon? Bisa saja tidak jadi. Okay. Karena kan namanya politik itu kan setiap waktu masih berubah sebelum ada penetapan. Mereka mau mundur, mau maju ya masih proses. Taruh misalnya PKB menyampaikan ini sekarang sudah menggandeng Kiai Ali Fikri. Kiai ya? Kiai. Dan kemudian ini adalah pengurus P3. Belum resmi. Oke. Itu meskipun ada surat begitu bisa saja kan dicabut, itu belum resmi. Termasuk juga Fauzi Eva itu juga belum. Gitu. Bisa saja dicabut ya? Bisa saja dicabut. Terus kalau misalnya ini belum hangat, kira-kira kapan akan hangat ya? Atau jangan-jangan yang hangat baksonya, kaldunya Syahrini itu ya? Gak, jadi begini, hangat tidaknya tahapan pilkada itu nanti ditentukan setelah mereka sama-sama menjadi calon. Oke. Ya, jadi kalau sekarang itu ya anggaplah hiburan aja. Ini sudah ada orang ini sebagai yang bisa diusung sedikit isu-isunya. Tinggal pasarnya itu masuk enggak gitu. Kalau misalnya pasarnya Fathah Yassin dengan Ali Fikri pasarnya di Sumeneb menolak, bisa saja kan selaku diganti ya? Iya diganti. Termasuk juga ini pasarnya Fauzi sama Eva juga bisa saja diganti. Oke. Tetapi kan PKB ini 10 kursi ya, sudah otomatis bisa mengusung. Kayak gitu. Tidak mungkin dong gonta-ganti celana dalam dan lain sebagainya kan kayak gitu. Tidak mungkin gonta-ganti. Harus ada persiapan matang kan kayak. Ini pasti matang persiapannya. Terus kedua, PDIP juga 2 kali memenangkan pertandingan. Tapi begini, 2 kali sebelumnya bersama PKB, sekarang berlawanan. Yes. Ini yang disebut hangat dan memanas kayak gitu. Oh begitu. Saya justru melihatnya begini. Ini kan pilkada ketiga yang dipilih langsung di Sumeneb ya. Iya. Pertama adalah pilkada masanya Keramdan dengan Kiai Busro juga kandidatnya. Kemudian ada 5 waktu itu dan pemenangnya adalah Keramdan. Keramdan. Kemudian yang kedua Kiai Busro.
melawan ya Gus Abu Siddiq melawan termasuk Keliasi. Iya. Nah, ini kemudian Eva juga waktu itu lawannya. Ya, termasuk Eva. Yang ini yang ketiga, kemarin yang ketiga dan yang ini yang keempat. Yang keempat. Dari 4 tahapan pilkada di Sumeneb itu yang perlu dilihat bahwa belum satu pun dari kalangan pengusaha dan birokrasi yang berada di posisi calon bupati itu terpilih gitu. Oh gitu ya. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi bisa saja tadi soal PKB ini sudah perhitungannya matang. Ya matang itu kan kalau nasi. Gitu. Yang matang itu nasi atau buah-buahan. Okay. Yang ini namanya politik ya bisa berubah gitu. Iya. Artinya sekarang saya lihat dari kesejarahan, ini betul nggak ini? Gitu. Faktanya Ramdan terpilih ya di kalangan kiai, kemudian Busro juga dari kalangan kiai. Kalau pengusaha belum ya? Pengusaha belum. Belum ada. Itu pun di M2-nya juga tidak ada yang berposisi sebagai pengusaha. Oke. Hanya birokrasi. Tapi kalau M2-nya juga nggak ada yang kiai ya? Jarang nggak ada kiai. Jadi kalau misalnya saya bicara soal PKB gitu, satu dia sudah bukan kiai, kalangan kiai. Kemudian M2-nya dari kalangan kiai. Berat ini. Berat ya? Berat. Kenapa kok berat? Kan nggak berat-berat amat kayaknya. Kan bukan. Berat maksudnya. Jadi menjadi berat itu begini. Beratnya itu PKB calon bupatinya bukan kalangan kiai. Kemudian wakil bupatinya dari kiai. Kalangan kiai. Oke. Ini berat ini. Berat ya? Siapa yang mau ganti kiai? Ya. Ini kan namanya di posisi M1 itu, di posisi calon bupati itu dia mengganti kiai. Mengganti kiai. Iya, dalam sejarahnya tidak ada yang namanya kiai itu diganti. Iya. Kecuali meninggal. Kalau bupati bisa diganti. Iya. Tapi ini kan mau jadi bupati bukannya mau jadi kiai itu. Masalahnya sejarahnya gitu kan. Sejarahnya dari PKB itu calon bupatinya adalah kiai. Iya. Nah, orang Madura itu tidak ada yang namanya mengganti kiai. Saya rasa ganti kiai. Enggak ada. Oke. Tapi ini kan pemilu pilkada ini memilih calon bupati bukan memilih calon kiai. Ya terserah, kalau PKB milih begitu berarti PKB-nya mengganti kiai gitu. Oh gitu ya, mengganti kiai. Salah PKB dong. Kita tidak bilang salah. PKB mengganti kiai gitu kan, di posisi calon bupati. Oh iya. Di orang Madura itu. Nggak boleh. Pas harus ganti kiai. Takut kalau dosa gitu. Iya itu. Iya. Ilmunya juga nggak sama ya. Iya. Okay. Ini artinya berat ini gitu. Berat ya. Nah, tetapi apakah PKB bisa melalui hal yang berat seperti itu? Misalnya saya harus ganti kiai, kalau udah ganti kiai gitu kan. Nah itu terserah dari mereka. Tapi konon katanya Pak Fatah Yasin juga keturunan kiai kan? Katanya sih. Orang Madura itu yang dimaksud kiai itu adalah orang yang ngajar ngaji, kemudian punya santri itu, kemudian ada santrinya, tidak berbicara bahwa ini orang Muhammadiyah, ini orang apa, bukan organisasi, tetapi dia mengajar ngaji, kemudian ada santrinya itu kiai. Nah, Pak Fatah Yasin punya santri. Kalau birokrasi yang ada di dinas-dinas bukan santri itu dianggap santri, mereka digaji. Gitu. Berat berarti ini. Iya berat. Akan jadi kiai ini. Iya. Ganti kiai calon. Terus dari 2 pasangan calon ya, bakal calon. Kira-kira kalau vis-a-vis ini siapa yang akan keluar jadi pemenang? Tadi saya kembali lagi ke tadi bahwa ini bukan calon. Bakal calon. Masih bakal calon. Oke. Artinya kalau pertarungan bakal calon lah. Pertarungan bakal calon. Siapa yang akan memilih? Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang kalau bakal calon itu nggak ada yang memilih gitu. Yang memilih itu adalah orang yang sudah terdaftar di KPU dan mereka dapatkan undangan. Sekarang mau diadu nih, nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada yang kuat sekarang berarti. Nggak ada yang kuat itu. Nggak ada yang kuat ya. Katanya Pak Fusi kuat karena incumbent. Nggak ada yang kuat. Orang yang kuat itu ketika dia sudah ditetapkan oleh KPU, ini calonnya, kemudian ini calon pemilihnya, silahkan kalian.
Sekarang nggak ada yang kuat, masih sama-sama imbang. Iya. Pemilih ada pemilih santri, ada pemilih milenial, ada pemilih mungkin masyarakat awam. Pemetaannya seperti apa kalau sebenarnya? Yang namanya pemilih itu kan begini. Pilkada itu pemilih adalah orang, jadi tidak harus dipilah-pilah ini golongan santri, ini golongan itu kan teori-teori pemasaran itu, pemasaran politik itu. Yang pasti bahwa orang yang akan memilih itu adalah orang yang mendapatkan undangan itu dari KPU. Dan tua mereka muda sama saja ya. Tua muda sama saja. Jadi tidak ada yang namanya ini pemilih kalangan santri, nggak ada. Walaupun santri kalau tidak dapat undangan untuk memilih nggak bisa milih gitu. Iya. Iya itu. Jadi ini Anda siapa sih sebenarnya? Iya. Bikin emosi dari tadi jawabannya. Nah, iya tidak ada pemilih kalangan petani, nggak ada itu. Pemilih itu adalah orang yang mendapatkan undangan dari KPU dan mereka datang ke TPS. Kalau tidak datang ke TPS, ya bukan pemilih namanya. Datang pun ke TPS, kalau dia tidak tidak ngambil kertas suara dan mencoblos, dia bukan pemilih. Oh gitu ya. Oke. Terus clue. Kira-kira sosok seperti apa yang akan menjadi pemimpin Sumeneb 5 tahun yang akan datang dari sekarang? Bupati itu kan memimpin birokrasi, iya. Memimpin rakyatnya sih sebenarnya lebih banyak kepala desa ya. Memimpin pemimpin tingkat desa itu. Nah, siapa yang paling layak menjadi bupati? Ya orang yang mampu menjalin komunikasi dengan birokrasi, dengan rakyatnya, atau dengan pemimpin-pemimpin kecil di tingkat desa. Nah itu siapa orangnya? Ya silakan dipilih nanti oleh pemilih. Saya bukan pemilihnya. Bukan ya? Bukan. Warga Sumeneb, orang Sumeneb kan? KTP saya Sumeneb, tetapi saya kan bukan pemilih sekarang masih. Bukan pemilih ya? Bukan. Kapan yang memilih? Nanti kalau saya datang ke TPS pemilih. Boleh jotos nggak kira-kira? Jadi mau ngomong pilkada sekarang itu itu tadi. Iya. Ini ada calon kuat belum calon masih belum, ya? Masih bakal calon. Oke. Ini calon pemilihnya nggak ada belum. Iya. Jadi nggak ada calon bupati sekarang ya? Belum ada calon bupati. Kalau pemilihannya sekarang yang jadi Ke Busro dong? Ya nggak ada yang milih. Nggak ada yang milih. Kalau pilkada dilaksanakan sekarang nggak ada yang milih. Tapi kalau pilkada dilaksanakan pada Desember tanggal 9 itu ada yang milih. Ada pemilihnya. Kira-kira menurut Mas Dul Mukmin ini, kenapa sih Dul Mukmin namanya kayak gitu? Oh enggak, bukan itu maksud saya. Iya. Ini 2 kandidat atau akan ada kandidat yang lain? Prediksi lah. Semacam terawangan kayak gitu. Mungkin ada wangsit dari atas gunung. Ini yang belum mengumumkan kandidatnya itu kan P3, Gerindra, ada apa lagi? PKS, ada Nasdem, ada Demokrat, masih berpeluang banyak. Masih berpeluang banyak. Cuman kalau dari independen kayaknya sudah tidak ada. Sudah ditutup kan? Ya, sudah ditutup gitu. Enggak, saya bukan maksudnya ditutup. Maksudnya tidak akan ada calon bupati independen, artinya dia mencalonkan diri, kemudian dipilih sendiri, enggak ada. Oh enggak, ya. Ya, itu independen. Iya. Enggak akan ada itu. Iya. Kalau ada tukang pukul, saya undang ke sini, suruh mukul. Iya, di Sumeneb itu, di pilkada Sumeneb sudah pasti tidak akan ada calon independen. Dia mencalonkan sendiri, kemudian dipilih sendiri. Enggak ada itu. Iya. Sudah pasti. Nah, kalau dari partai yang lain mungkin ada Demokrat, masih ada P3, ada PKS, kemudian masih ada Nasdem, ada PBB juga dapatkan kursi di situ. Nah, itu masih sangat mungkin. Bisa jadi calonnya 3. Kalau 3, Ke Mama bukan? Kalau ketiganya. Kalau 3, Ke Mama gitu. Oh, belum tahu saya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi ya. Cuman kan sekarang kecenderungannya bisa saja KPU-nya yang melobi, sudah jangan banyak-banyak calonnya biar kertasnya tipis gitu. 2 saja gitu. 2 gitu. Biar nggak bingung masyarakat milihnya gitu. Atau karena kan begini, makin banyak calon akan berakibat kepada anggaran sosialisasi dan kemudian juga anggaran-anggaran yang lain.
misalnya 3 calon itu akan menyebabkan kertasnya makin lebar, berarti biayanya makin besar. Tapi kalau calonnya banyak kan rakyat senang dong. Hah? Didatangi calon ini, dapat bisyarahnya itu. Iya, kalau cuma dikasih nasi, kumpul-kumpul semuanya ngomong, bicara, selesai kasih nasi. Bandingkan begini, saya kalau kerja setengah hari itu bisa dapat 75.000. Mendatangi acara sosialisasinya calon kadang pernah waktu itu saya dikasih ada amplop isinya 30.000. Dan mending saya kan kerja. Mending kerja ya. Iya. Ya bisa. Tapi dengan sosok Dul Mukmin ini tidak akan membatalkan Pilkada Sumeneb kan? Nggak, Pilkada Sumeneb itu kan sudah sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang. Cuman kan mau memilih harus ada undang-undangannya gitu. Oh iya, harus ada undang-undangannya. Iya, undang-undangannya yang bisa memilih. Kalau nggak ada undang-undangannya Pilkada nggak jadi ya? Nggak jadi. Ya sudah, emosi saya ini. Ya. Emosi. Iya, ini sudah. Ngomong apa sih dari tadi? Dia kan ngomong pilkada. Jadi pilkada itu belum ada, calonnya belum ada, pemilihnya juga belum ada. Ya, terima kasih Mas Dul Mukmin. Ya. Saya pusing mendengarnya dan semoga masyarakat Sumeneb tambah pusing dengan pilkada yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam Libur TV. Jangan lupa apa? Lihat Dul Mukmin. Ketemu lagi nanti kapan-kapan ya. Kita akan berjumpa kembali dengan Dul Mukmin. Dul Mukmin entah ini yang waras atau yang tidak waras saya nggak tahu. Salam Libur TV.